Korban banjir bandang dirawat di pengungsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Giarto hadir kembali dengan informasi yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Kita awali Sulawesi Selatan hari ini dalam segmen berita utama. Informasi pertama pada hari ini, Polda Sulawesi Selatan mengerahkan tim forensik ke lokasi bencana alam banjir bandang di Masamba, Kabupaten Luwu Utara dengan mendirikan pos antemortem dan pos mortem. Untuk memudahkan identifikasi korban tewas yang sulit dikenali di lokasi bencana alam banjir bandang di Kota Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Polda Sulawesi Selatan mengerahkan dokter forensik, diantaranya Inavis, DVI, serta Dokpol. Berikut tenaga medis lainnya. Tim forensik akan melakukan tugas kemanusiaan dalam mengidentifikasi jenazah korban tewas bencana alam banjir bandang yang sulit dikenali. Upaya tersebut dilakukan karena 2 hari setelah bencana alam tersebut, beberapa jenazah korban tewas yang telah ditemukan sulit dikenali. Untuk itu, belasan tim identifikasi yang di BKO-kan ke lokasi bencana alam tersebut akan bertugas untuk melakukan identifikasi lewat pos antemortem dan postmortem yang akan didirikan nantinya. Tim diberangkatkan start dari Mako Bidokes Polda Sulawesi Selatan di Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar. Mereka akan bertugas hingga tanggap darurat bencana alam dinyatakan usai di Kabupaten Luwu Utara. Dalam keberangkatannya menggunakan 3 unit mobil minibus, tim difasilitasi puluhan kantong jenazah dan sejumlah peralatan identifikasi dan peralatan otopsi. Kasubdi Dokpol Polda Sulawesi Selatan AKBP Idrus mengatakan mengerahkan tim untuk menindaklanjuti bencana alam banjir bandang di Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Pasalnya berdasarkan informasi yang diterima, masih banyak korban hilang dan jumlahnya belum diketahui. Sementara itu beberapa korban tewas yang telah ditemukan tidak sedikit diantaranya sulit dikenali atau diidentifikasi. Tim ini dipimpin langsung oleh Pak Ur DVI Bidokes Polda Sulsel, yaitu Kompol Dr. Joko R. Mahat. Ya, akan didirikan langsung posko di sana di rumah sakit di rumah sakit daerah. Targetnya 1 minggu, tapi ya tentu kalau ya sesuai dengan tanggap darurat. Kalau oleh BPBD dinyatakan ditutup, ya kita juga ikut pulang. Guna mengantisipasi di hari-hari berikutnya jika ditemukan jenazah yang sulit diidentifikasi, dibutuhkan tim DVI untuk melakukan langkah identifikasi korban. Dan 1 tim identifikasi berjumlah belasan orang, terdiri dari dokter forensik dan para medis yang dikerahkan untuk mengemban tugas kemanusiaan pasca bencana alam tersebut. Mustamin Mustari melaporkan. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah bersama Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono melakukan kunjungan ke Masamba, Kabupaten Luwu Utara untuk meninjau lokasi banjir bandang. Banjir bandang yang terjadi di Masamba hingga Kamis pagi, data dari BPBD Luwu Utara menyebutkan 24 orang meninggal dan 69 dinyatakan hilang. Upaya pencarian orang masih terus dilakukan, termasuk membuka akses jalan. Untuk memantau kondisi terkini banjir dan para korban, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersama Forkopimda Sulsel melakukan kunjungan ke Masamba, Luwu Utara. Menggunakan helikopter Puma milik TNI AU, Gubernur dan Muspida meninjau lewat pantauan udara. Gubernur meninjau hulu Sungai Masamba dan Rada Lutra. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menyampaikan keprihatinannya dan juga belasungkawa atas korban yang berjatuhan akibat peristiwa ini. Untuk itu pemerintah Sulawesi Selatan berjanji akan hadir untuk memenuhi kebutuhan semua korban terdampak banjir, serta akan mendorong proses pemulihan untuk Kabupaten Luwu Utara. Nurdin Abdullah juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah dalam rangka penyelamatan dan pencarian para korban yang dilakukan semua pihak potensi tanggap bencana. Langkah awal kita adalah mencari keluarga yang belum ditemukan. Ya, itu dulu. Ya. Makanya tadi Basarnas juga. Nah, yang kedua, tentu pastikan bahwa logistik tersedia.
kedua air bersih, ya. Yang ketiga tentu kita harus pulihkan cepat listrik, ya, jaringan, supaya kita berhubungan dengan keluarga. Bagaimanapun juga jaringan sangat penting. Selain Gubernur Sulsel, Menteri PUPR Muhammad Basuki Hadi Mulyono juga berkunjung ke Masamba, Luwu Utara dan melakukan peninjauan jalan dan jembatan di Masamba lewat jalur darat. Puluhan warga korban banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara yang mengalami luka dirawat di rumah sakit dan puskesmas, serta sebagian korban dirawat di tempat pengungsian. Puluhan warga korban banjir bandang dirawat di rumah sakit dan puskesmas yang ada di daerah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Para korban ini rata-rata menderita penyakit luka memar dan patah tulang akibat dihantam material banjir. Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani mengunjungi para korban yang ada di Rumah Sakit Andi Jemak Masamba, Luwu Utara untuk melihat kondisi para korban. Selain di rumah sakit, Indah Putri Indriani juga mengunjungi korban sakit yang dirawat di tempat pengungsian. Menurut Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, bahwa korban banjir yang sakit sebagian dirawat di rumah sakit dan di tempat-tempat pengungsian. Sejauh ini yang di pengungsian, ini sebagian besar keluhannya adalah mereka ini kan lebam ya. Banyak yang luka-luka, yang banyak yang lebam, dan di daerah Kecamatan Bebunta khususnya Desa Rada itu umumnya mereka kan kena kayu dengan pohon sawit. Nah, tapi selebihnya alhamdulillah mereka ini cukup baik ya. Kalaupun ada yang dirawat itu data terakhir kami terima ada 11 orang yang masih dirawat di rumah sakit. Selebihnya itu rawat jalan, artinya setelah mereka diperiksa dapat perlakuan itu memilih untuk kembali baik ke rumah keluarga maupun ke tempat-tempat pengungsian. Sementara sejumlah warga korban banjir saat ini terus bertambah, namun sebagian dari mereka enggan ke rumah sakit karena tidak memiliki biaya pengobatan. Muhammad Ilyas, TVRI Sulsel melaporkan. Sementara itu, bantuan logistik korban banjir bandang di daerah Kabupaten Luwu Utara terus berdatangan dari berbagai daerah. Bantuan logistik korban banjir bandang di daerah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan sudah mulai berdatangan sejak hari kedua pasca banjir bandang. Bantuan logistik tersebut dibagi dua lokasi untuk wilayah bagian utara, seperti bantuan dari Kabupaten Luwu Timur disimpan di kantor Bupati Luwu Utara. Sementara bantuan yang datang dari sebelah selatan disimpan di posko TNI di Desa Rada, Kecamatan Baibunta. Bantuan yang diterima umumnya air minum mineral, makanan siap saji, pakaian bekas, perlengkapan bayi, dan beras. Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani mengungkapkan bantuan yang diterima berasal dari berbagai daerah, seperti Kabupaten Luwu, Kota Palopo, dan Kabupaten Luwu Timur. Sebagian besar bantuan yang kami terima ini berupa bantuan natura, seperti air mineral, kemudian kebutuhan pangan ya, yang lain seperti beras, ya, kemudian mie, ya, ada juga telur, ada susu untuk bayi, kemudian kebutuhan pakaian. Para korban banjir bandang diharapkan agar datang ke posko untuk menerima bantuan tersebut, utamanya bahan makanan dan pakaian untuk digunakan selama di pengungsian. Muhammad Ilyas, TVRI Sulsel melaporkan. Dengan seringnya kota Masamba ditimpa bencana, baik banjir dan tanah longsor memunculkan wacana mencari ibu kota baru Kabupaten Luwu Utara. Kita akan berbincang singkat dengan ahli perencanaan kota Universitas Hasanuddin, Insinyur Mukti Ali STMT PhD. Selamat sore, Pak Mukti. Selamat sore, Mbak. Oke, baik Pak Mukti. Sebenarnya bagaimana kriteria yang layak untuk sebuah ibu kota, kabupaten ataupun kota? Suatu kota bisa dikatakan layak untuk menjadi suatu ibu kota. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, tentu saja kota itu harus letaknya strategis. Ya, kalau untuk kasus Masamba sendiri, ya saya pikir mungkin pertimbangan strategis itu ya sudah terpenuhi. Yang kedua, satu kota itu
harus luas ya, luas. Kalau kita lihat dari peta atau luasan Masamba itu sudah cukup. Nah, yang paling penting sekarang dengan kondisi Masamba ini adalah satu kota itu harus bebas dari bencana, ya, bencana alam, bencana banjir dan juga longsor. Kita lihat Masamba sendiri ini memang beberapa waktu yang lalu sudah ada beberapa histori, yang pernah terjadi banjir dan juga longsor. Jadi memang mungkin perlu dipikirkan ke depan kira-kira bagaimana keberlanjutan Masamba sendiri sebagai ibu kota Luwu Timur. Itu barangkali. Oke, kalau Pak Mukti melihat apakah sudah mendesak untuk dicarikan wilayah alternatif untuk dijadikan ibu kota bagi Luwu Utara ini? Sebenarnya kalau berbicara tentang mendesak itu maksudnya relatif juga, Mbak ya. Artinya kondisi saat ini kalau kita lihat perlu kajian mendalam, ya. Kenapa perlu kajian mendalam? Karena memindahkan satu ibu kota itu perlu beberapa pertimbangan baik dari segi ekonomi, sosial, budaya. Kalau kita melihat kerugian yang ditimbulkan sekarang, memang bisa jadi pertimbangan, ya. Jadi mungkin bisa beberapa ahli duduk bersama dan pemerintah kira-kira membicarakan alternatif. Apakah misalnya dicarikan lokasi baru, ya, atau kota Masamba sendiri dijadikan satu kota yang tahan, resilience istilahnya dalam tata kota, tahan terhadap bencana sehingga ke depan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti yang terjadi sekarang ini. Tahan terhadap bencana, tapi beberapa kali Masamba ini sering juga diterpa dengan bencana. Seperti apa maksudnya itu, Pak? Maksudnya adalah upaya-upaya yang bisa kita lakukan, ya, seperti yang terjadi saat ini, ya. Ada beberapa penyebab kenapa kota Masamba sekarang ini terjadi banjir bandang, ya. Yang pertama yaitu faktor alam. Faktor alam sendiri mungkin adalah curah hujan yang cukup tinggi beberapa hari terakhir ini, ya, sehingga daya tampung sungai itu sudah tidak bisa lagi menampung debit air yang demikian banyak. Yang kedua, faktor manusia, ya. Faktor manusia ini mungkin pembangunan yang tidak terkontrol. Ya, sebagaimana kita ketahui sendiri di Masamba atau di Luwu Utara itu banyak perkebunan sawit. Ya, kita tidak tahu apakah perkebunan ini ditambang secara sesuai dengan legal atau ilegal. Yang itu yang kita akan, maksud saya tadi kita duduk bersama membicarakan hal tersebut. Oke, Pak Mukti, jika berdasarkan dengan kejadian ini, faktor alam kita tidak bisa memperkirakan. Namun faktor manusia sendiri kita masih bisa memperbaikinya. Nah, bagaimana seharusnya tatanan kota dan pembagian pembangunan wilayah di Kota Masamba ini? Ya, seharusnya pembangunan Kota Masamba ini, kalau saya lihat sebenarnya sudah harus terkontrol, ya, karena sudah memiliki rencana tata ruang wilayah. RT/RW Masamba yang 2011 yang 20 tahun itu sudah cukup bagus mengatur, ya, terkait regulasi-regulasi pembangunan di Kota Masamba, Luwu Timur terutama, ya. Kalau Kota Masamba sendiri ada rencana detail tata ruangnya khusus untuk perkotaan Masamba. Sebenarnya kalau kita cermati produk tata ruang ini kalau diikuti dengan baik, ya, baik oleh stakeholder, pemerintah, swasta, itu bisa membuat kota ini tahan dari bencana. Itu barangkali, Mbak. Oke, sebagai ahli perencanaan kota, melihat potensi bencana yang ada di Kabupaten Luwu Utara ini, seharusnya apa yang dilakukan pertama kali oleh pemerintah Luwu Utara dalam merekonstruksi wilayah di Masamba ini? Itu tadi, Mbak. Jadi kita kembali melihat ke pelaksanaan RT/RW atau RDTR di lapangan. Apakah sudah sesuai dengan yang tertulis di Perda tersebut? Kalau tidak sesuai, ya kita mungkin bisa duduk bersama melakukan beberapa langkah, ya. Kira-kira bagaimana supaya yang saya bilang tadi kota Masamba ini bisa tahan, ya, resilience istilahnya, ya. Atau misalnya mencari alternatif baru yang tadi, ya, kota baru. Tapi kalau kita lihat kondisi sekarang ini dari 11 kecamatan di Luwu Timur, 6 kecamatan terdampak ya, hampir sebagian besar, ya, terdampak banjir. Jadi memang harus dibicarakan secara cermat.
Oke, kita melihat peristiwa banjir tidak hanya terjadi di Masamba baru-baru ini, tetapi ada juga di Jeneponto, Bulukumba, dan juga wilayah lainnya di Sulawesi Selatan. Nah, menurut Bapak, apakah perlu Sulawesi Selatan ini melakukan rekonstruksi ulang dalam perencanaan pembangunan provinsi? Baik Mbak, jadi kalau saya lihat begini ya, jadi dari segi sudut pandang tata ruang, kalau di rencana tata ruang provinsi itu sebenarnya di situ sudah mempertimbangkan dan sudah mengatur hal-hal terkait dengan bencana. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa bencana itu kan bukan hanya faktor alam juga, faktor manusia juga berperan di situ. Ya, di beberapa daerah di Sulawesi Selatan ya, di Jeneponto, di Wajo bahkan banjir juga besar saat ini ya. Itu memang perlu dilakukan pemikiran baru, ya rekonstruksi lah istilahnya ya, pemikiran kira-kira bagaimana kondisi ini bisa kita atasi ke depan, ya karena beberapa kota-kota kita itu memang letaknya di pesisir ya, pesisir laut, bahkan kalau Masamba ini di sungai ya, di pesisir das ya, jadi meskipun dia bukan di pesisir pantai laut, tapi dia di pesisir sungai. Jadi memang agak rentan juga terhadap banjir itu. Oke, terakhir Pak Mukti, saran mungkin kepada para stakeholder dan juga pihak terkait agar rekonstruksi Kota Masamba ini dilakukan dengan cepat agar banjir juga dapat teratasi dengan baik. Oke, yang pertama yang saya sarankan bahwa dalam hal pembangunan sebaiknya kita kembali melihat aturan rencana tata ruang wilayah, ya jangan sampai kita membangun di tempat kita ini tidak sesuai dengan itu. Yang kedua, pembangunan itu harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, sustainable ya. Jadi bukan cuma hari ini kita pikirkan, tapi juga harus memikirkan bagaimana kira-kira dampaknya ke depan. Itu barangkali Mbak yang perlu kita lakukan mendesak saat ini. Oke, baik, terima kasih Pak Mukti. Kita perlu mengatur kembali tata ruang di wilayah Kota Masamba dan juga pembangunan dilakukan tidak hanya sekali tapi juga secara berkala ya Pak Mukti ya. Baik, terima kasih atas waktunya Insinyur Mukti Ali STMT PhD, Ahli Perencanaan Kota Universitas Hasanuddin. Baik saudara, kita melangkah ke informasi berikutnya. Akses jalan utama yang masih tertutup material banjir bandang membuat Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani menggunakan motor untuk mengunjungi warga terdampak. Banjir bandang yang terjadi di Masamba, Luwu Utara membuat sebagian besar jalan utama tertutup material lumpur, utamanya penghubung antara Kecamatan Rada dan Kecamatan Masamba. Pohon dan lumpur sisa banjir bandang masih tampak menumpuk di beberapa titik, sehingga hal ini membuat tim penanganan darurat bencana banjir bandang Luwu Utara kesulitan untuk mengakses kedua daerah tersebut. Satu-satunya jalur penghubung alternatif antar dua daerah tersebut hanyalah jalan kecil berlumpur yang seringkali macet hingga belasan kilometer. Jarak tempuh pun memakan waktu 3 hingga 4 jam dari yang biasanya kurang dari 10 menit menggunakan kendaraan roda 4. Hal ini membuat Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani harus melakukan kunjungan untuk memantau masyarakat yang terdampak banjir menggunakan motor trail. Hingga saat ini, jalur utama yang masih tertutup longsor masih belum dilakukan sterilisasi akibat cuaca yang belum stabil serta antisipasi banjir susulan yang bisa saja terjadi. Namun hingga saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terus berfokus melakukan pencarian korban. Hingga saat ini, banjir menelan 24 orang meninggal dan puluhan korban hilang, serta 4.202 kepala keluarga terdampak dari 15.994 korban yang mengungsi. Akmal Idrus, Erik Tono melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan dalam segmen Sulsel Membangun. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh
Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjut ke informasi berikutnya dalam segmen Lintas Daerah. Saudara, kasus penganiayaan sadis kembali terjadi di Kabupaten Bulukumba, di mana korban diketahui salah satu ASN di Bulukumba tewas dianiaya oleh mantan sopir pribadinya di sekitar Pasar Kasuara, Kabupaten Bulukumba. Reskrim Polres Bulukumba AKP Beri Juwana Putra saat dikonfirmasi mengungkapkan kejadian berawal saat korban inisial AJ umur 53 tahun menemani istrinya berbelanja di Pasar Cekeng Kasuara. Namun setelah hendak pulang tiba-tiba saja pelaku yang belakangan diketahui berinisial RA umur 53 tahun datang dari belakang menarik dan kemudian menganiaya korban menggunakan sebilah parang dan badik. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Bulukumba, namun naas. Korban tidak mampu terselamatkan dan meninggal dunia 2 jam setelah kejadian. Sementara itu pelaku saat ini sudah diamankan 2 jam setelah kejadian bersama dengan barang bukti berupa sebilah badik dan parang di Mapolres Bulukumba. Pelaku sendiri sudah lama bekerja dengan korban, jadi ini motifnya dari informasi awalnya bahwa korban hampir 2 tahun tidak membayarkan gaji pelaku. Diketahui pelaku merupakan mantan supir pribadi korban sendiri dan berdasarkan keterangan motif kejadian pihaknya diduga pelaku merasa kesal lantaran gajinya sebagai sopir pribadi sudah 2 tahun tidak dibayarkan oleh korban. Akibat penganiayaan tersebut, maka pelaku dijerat dengan pasal 338 subsidiar 351 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bulukumba, Eko Mustaripardi, TVRI Sulsel melaporkan. Akibat tingginya intensitas hujan yang melanda Kabupaten Bone dan sekitarnya sejak sepekan terakhir menyebabkan Sungai Walanai, Kecamatan Cendrana dan Dua Bocoe meluap hingga menggenangi puluhan hektar sawah dan rumah warga. Camat Dua Bocoe yang dampingi dan Ramil dan Kepala Desa Pakasalo meninjau wilayah yang terparah akibat banjir yang melanda wilayah Kecamatan Dua Bocoe, di mana 2 kecamatan ini memang setiap tahunnya terendam air atau banjir setiap musim hujan. Hanya saja tahun ini diperparah oleh adanya banjir kiriman dari kabupaten lain sekitar Kabupaten Bone. Camat Dua Bocoe Andi Musafir menjelaskan banjir yang sudah 6 hari berlangsung melanda 8 desa dan memutuskan akses jalan utamanya Desa Pakasalo dan Kampoti yang mengharuskan warga berjalan kaki maupun menggunakan perahu motor atau katinting. Lebih lanjut, Andi Musafir berharap bantuan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten sebab dampak banjir tentunya masyarakat yang sangat memerlukan air bersih dan yang paling mengkhawatirkan adalah timbulnya penyakit. Terputus, sudah tidak mampu lagi dilewati kendaraan lewat jalan darat, terpaksa masyarakat yang berdomisili di 2 desa dengan 2 dusun di Kota Pakasalo, dusun 3 dengan 4 harus menggunakan perahu tradisional yang berupa kepiting, hamparan areal sawah seluas kurang lebih 300 hektar semuanya tenggelam dan sudah ditanami oleh para petani hidup dan terpaksa tidak akhirnya terancam gagal panen. Harapan masyarakat utamanya yang beraktivitas dalam perekonomian agar bisa ada perbaikan jalan dan berharap bantuan dari pemerintah. Syafri Aziz melaporkan. Unjuk rasa ratusan pekerja buruh dan mahasiswa dari berbagai aliansi menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di depan kantor DPRD Sulsel Kamis sore kemarin berakhir bentrok. Usai melepaskan tembakan gas air mata, aparat kepolisian langsung memburu sekelompok ormas yang dianggap membuat kericuhan saat ratusan pekerja buruh dan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di depan kantor DPRD Provinsi Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar.
Tak sampai di situ, mahasiswa yang tak terima rekannya diamankan, kemudian menantang petugas dengan menutup full jalur lalu lintas di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo. Petugas gabungan dari tim penikam dan Jatanras Polres Tabes Makassar kembali melepaskan tembakan gas air mata dan mengejar mahasiswa yang dinilai semakin anarkis. Sejumlah mahasiswa yang dianggap provokator langsung diamankan petugas ke atas mobil patroli untuk selanjutnya diinterogasi di Mapolres Tabes Makassar. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang kelompok baik-baik, sementara menyampaikan orasi, kemudian tiba-tiba disusupi oleh kelompok-kelompok yang jahat, yang mungkin kelompok 1, 2, 3 orang, itulah yang membuat jadi biang kerok sebenarnya. Jadi sebenarnya semua bisa berjalan dengan baik. Cuma karena itulah ada oknum tertentu yang memanfaatkan situasi, bagi melihat situasi tidak kondusif, akhirnya anggota mengambil tindakan untuk membubarkan. Sebelumnya unjuk rasa ratusan pekerja buruh dan mahasiswa dari berbagai aliansi di depan kantor DPRD Provinsi Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar berlangsung aman. Dalam aksinya mereka menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai tak lagi berpihak kepada kaum pekerja, namun mengutamakan kepentingan pemilik usaha. Tak hanya itu, mereka juga menolak pengesahan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Mustamin Mustari melaporkan. Sementara itu puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Parepare atau AMP menggelar aksi demonstrasi menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Di tengah pembahasan RUU Omnibus Law di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, puluhan mahasiswa dari AMP menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut kepada DPRD Kota Parepare menolak pengesahan RUU Omnibus Law yang dinilai kontroversi dan sangat berdampak berbalik dari tujuan Omnibus Law itu sendiri bagi kaum tani di Indonesia. Para demonstran secara bergantian berorasi di depan kantor DPRD Parepare sambil membakar ban bekas dan membentangkan spanduk yang bertuliskan tuntutan penolakan RUU Omnibus Law dan RUU Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka. 3 perwakilan DPRD Kota Parepare menemui para demonstran untuk menerima aspirasi mereka. Kaharudin Kadir selaku anggota Komisi 1 mewakili DPRD Parepare menyampaikan sikap penolakan terhadap apa yang menjadi tuntutan para demonstran. Saat ini tenaga kerja kita yang ada di Indonesia atau tenaga kerja yang ada di Indonesia banyak didominasi oleh tenaga kerja asing. Ini yang perlu. Jangan sampai kita orang Indonesia menjadi penonton di negeri sendiri. Akibat aksi ini, arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Parepare sempat terganggu. Aksi ini sebelumnya diawali di Bundaran Tugu Pramuka dengan pengawalan ketat oleh pihak keamanan Polres Parepare. Dari Parepare, Amiruddin TVRI Sulsel melaporkan. Pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang sementara dalam pembahasan pemerintah bersama DPR RI mendapat aksi penolakan oleh Sabma Pemuda Pancasila Kabupaten Bone dengan melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Bone. Ratusan massa dari organisasi pemuda Pancasila Sabma atau Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa berunjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone. Aksi ini sebagai bentuk penolakan atas pembahasan rancangan Undang-Undang HIP oleh DPR RI yang menimbulkan polemik. Aksi yang dipimpin oleh Wakil Ketua 3 Sabma Bone, Taufikur Rahman selaku koordinator lapangan orasi menyebut jika RUU HIP sangat merugikan bangsa Indonesia atas perjuangannya sebab mulai dari pembahasan Pancasila yang ingin diperas menjadi Trisila dan Trisila menjadi Ekasila tentunya menjadi bahan perdebatan baru. Ada 2 tuntutan aksi Sabma, yakni 1. Menolak RUU HIP dan mendesak pemberhentian pembahasannya serta mencabut RUU HIP dari prolegnas tanda syarat di DPR RI. Yang kedua, mendesak DPRD Bone menyatakan sikap untuk menolak RUU HIP. Untuk tuntutan yang kedua langsung dipenuhi oleh salah seorang anggota Dewan Andi Nur Salam yang membacakan sikap penolakan di depan para unjuk rasa. Dalam beberapa orasi yang disampaikan oleh Aan Kurniawan selaku Ketua PC Sabma Pemuda Pancasila Bone bahwa aksi ini bukan hanya sekedar momentum saja tetapi akan mempengaruhi wajah bangsa kita ke depan. Aksi ini berlangsung aman dan aparat keamanan yang berjaga tetap persuasif sehingga tidak menimbulkan aksi anarkis.
Dari Kabupaten Bone, Syafri Aziz melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan dalam segmen Sulsel Membangun usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Polman Komunitas Peduli Masyarakat Kabupaten Pindrang menggalang dana untuk korban bencana banjir bandang Kabupaten Luwu Utara sebagai bentuk kepedulian terhadap korban banjir dan longsor. Polman Komunitas Peduli Masyarakat mendatangi satu persatu pengendara yang berhenti dan melintas untuk memberikan selembaran tentang korban bencana banjir bandang dan longsor di Luwu Utara. Sejumlah pengendara bahkan memberikan bantuan seadanya. Menurut Koordinator Polman Komunitas Peduli Masyarakat, Tahir, penggalangan dana untuk korban banjir bandang dan longsor sengaja dilakukan untuk meringankan beban para korban di Kabupaten Luwu Utara. Apalagi tidak sedikit dari para korban longsor harus kehilangan tempat tinggalnya. Dalam aksi ini, Polman Komunitas Peduli Masyarakat menyuruhkan dan menggugah kepedulian warga Kabupaten Pindrang terhadap sesama yang tertimpa musibah. Selain di Jalan Trans Sulawesi, komunitas ini juga menyasar sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Sentral Bungi, Pekabatan, dan Sentral Pindrang. Hasil pengumpulan dana nantinya diserahkan ke Posko Peduli Bencana Banjir Bandang dan Longsor di Kabupaten Pindrang. Asnadi Kala, TVRI Sulsel melaporkan. Pengawasan ketat ruang publik terhadap penerapan protokol kesehatan kian masif dilakukan. Razia masker bagi pengendara yang melanggar protokol kesehatan digelar. Razia masker oleh tim gabungan gugus COVID-19 Kecamatan Bontoala, Makassar yang terdiri dari anggota Polsek Bontoala dan Satpol PP digelar di Jalan Ujung Makassar dengan sasaran pengendara roda 2 yang tidak menggunakan masker. Setiap pengendara yang kedapatan tidak menggunakan masker diberhentikan di jalan oleh petugas. Mereka diminta untuk memperlihatkan kartu identitas diri dan diberikan sanksi tegas berupa push up di tempat sebanyak 15 kali. Setiap pelanggar yang tidak menggunakan masker, mereka juga akan diminta untuk tidak melanjutkan perjalanannya dan harus balik arah kembali ke rumahnya masing-masing. Sanksi ini untuk memberikan efek jera bagi warga yang masih saja tidak mengindahkan himbauan untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Razia masker ini juga untuk mendisiplinkan masyarakat untuk bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19, sehingga pendisiplinan pada aturan protokol kesehatan untuk selalu memakai masker diharapkan dapat berimbas dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Deslin melaporkan. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, kantor BPN Kota Makassar optimis dapat menyelesaikan target penertiban sertifikat tanah di 5 kelurahan di Kota Makassar. Awal tahun 2020, kantor BPN Kota Makassar mendapatkan target pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL sebanyak 5.000 bidang tanah. Namun, karena pandemi COVID-19, target di-saving hingga turun menjadi 1.400 bidang tanah. Sebelum pandemi, target pendaftaran bidang tanah mencakup 8 kelurahan, dan setelah pandemi, target pendaftaran mencakup 5 kelurahan di Kecamatan Manggala, yaitu Kelurahan Antang 400 bidang tanah, Borong 130 bidang tanah, Manggala 220 bidang tanah, Tamangapa 350 bidang tanah, dan Biring Romang 300 bidang tanah, sehingga total target untuk peta bidang tanah atau PBT dan sertifikat hak atas tanah atau SHAT di Kecamatan Manggala, Kota Makassar adalah 1.400 bidang. Untuk kegiatan ini tadinya ada 5.000 SHT dan 5.000 PBT.
Namun setelah ada COVID ini rupanya di saving dan sekarang itu menjadi 1.400. Untuk kelurahan lengkap itu ada sekitar 653 hektar yang terdapat di Kelurahan Tambangapah. Jadi sehingga secara total sudah mencapai sekitar 56%. Dan insya Allah kita akan selesaikan di bulan Agustus, itu sudah tuntas semua. Agar dapat mencapai target walaupun dalam kondisi pandemi ini, BPN Makassar melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah serta tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Manggala agar proses PTSL dapat berjalan lancar dan tertib dengan tetap menjalankan protokol kesehatan agar menjamin kesehatan dan keamanan para petugas PTSL, pemerintah, dan masyarakat setempat. Ingrid Herman, Aco Hafid melaporkan. Meski Kecamatan Tinggi Moncong 0 kasus COVID-19, namun pemerintah Kabupaten Goa terus mengedukasi pelaku usaha yang ada di Malino agar tetap menegakkan aturan protokol kesehatan menyusul adanya Perda wajib masker. Bupati Goa Adnan Purikta Iksan mengingatkan masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaannya terhadap penyebaran COVID-19. Hal itu ditegaskannya mengingat peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Goa terus meningkat yang mencapai 673 orang. Dengan kondisi ini, sehingga Bupati Goa pun gencar mengingatkan masyarakat Kabupaten Goa agar senantiasa disiplin menerapkan protokol kesehatan, diantaranya menggunakan masker. Seperti yang dilakukan di Taman Hutan Pinus Malino bersama Dandim 1409 Goa, Letkol Infantri Muhammad Suwaib dan Kapolres Goa AKBP Boy FS Samula. Bupati Goa Adnan Purikta Iksan memberikan edukasi kepada para pelaku usaha di Malino, khususnya warga yang memiliki usaha toko, usaha rumah makan, kafe, dan warung. Kota Malino menjadi pusat pariwisata di Kabupaten Goa, di mana 95% pengunjung berasal dari luar Kabupaten Goa. Karena itu pelaku usaha ditekankan untuk menerapkan protokol kesehatan dengan mengatur jarak setiap pengunjung yang datang. Terlebih Pemkab Goa saat ini telah menggodok Perda wajib masker dengan terapan sanksi berupa sanksi sosial dan sanksi denda. Para pelanggar akan dikenai denda Rp150 hingga Rp250.000 sesuai jenis pelanggaran dan sanksi sosial dengan membersihkan sampah di tempat fasum dan akan mendampingi tim gugus mengurus pasien COVID. Sebelum Perda itu diterapkan, saya berharap masyarakat sudah disiplin untuk bisa memakai masker dan melakukan protokol kesehatan, apalagi tempat-tempat usaha. Karena sanksi yang ada di Perda tersebut, tempat usaha itu ditutup. Kami kan tentu tidak ingin itu terjadi. Oleh karena itu, kami harapkan mereka disiplin duluan sebelum Perda diberlakukan. Semua nanti akan kita libatkan untuk kita bersama-sama mendisiplinkan masyarakat kita. Sementara itu, Camat Tinggi Moncong, Andri Maurits menjelaskan, bila di Tinggi Moncong, hingga saat ini perkembangan COVID-19 sejak awal tetap 0 kasus. Meski demikian, pihaknya akan tetap meningkatkan kewaspadaan dengan mengawasi pendatang agar Tinggi Moncong sebagai kawasan wisata tidak terinfeksi virus corona. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan dalam segmen Rona-Rona. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Hai.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan saudara. Untuk mengetahui perkembangan kasus COVID-19 di Sulawesi Selatan, Anda dapat memindai barcode yang ada di layar kaca Anda. Saudara, edukasi dalam upaya pencegahan penanganan COVID-19 menjadi salah satu aspek penting. Selama ini masih minim, terlebih di kalangan usia dini. Salah satu tantangan dalam penanganan pandemi COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan saat ini, yakni masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan secara konsisten. Untuk itu, penanganan dari sisi edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif masih perlu penguatan. Merespon kondisi ini, jajaran Lantamal 6 Makassar mencoba memaksimalkan peran melalui upaya edukasi hingga ke kalangan pelajar di berbagai tingkatan, termasuk bagi anak usia dini. Upaya edukasi seputar bahaya COVID-19 ini digelar serangkaian dengan program bakti sosial Lantamal 6 Makassar di Makassar. Ratusan pelajar yang dilibatkan dalam edukasi COVID-19 ini menjadi penting, khususnya di awal tahun ajaran baru. Selain edukasi, pelajar dari tingkat SMA hingga di tingkat taman kanak-kanak ini sekaligus dijadikan duta anti-COVID sebagai pilar penguat penerapan protokol kesehatan di masyarakat hingga di tingkat keluarga. Lantamal 6 melaksanakan bakti sosial. Bakti sosial dalam rangka penanggulangan COVID. Ini kita utamakan, ataupun kegiatannya kita utamakan kepada anak-anak usia dini. Ini mulai daripada SD, SMP maupun SMA. Kita laksanakan rapid, kita laksanakan edukasi tentang pencegahan COVID-19. Harapannya kita anak-anak ini mengerti dan melaksanakan betul protokol kesehatan ini. Duta anti-COVID yang dibentuk Lantamal 6 Makassar dikukuhkan Komandan Lantamal 6 Makassar, Kolonel Laut P. Hanarko Jodi Pamungkas, yang ditandai dengan pemakaian rompi kepada perwakilan Duta anti-COVID. Pelibatan kalangan pelajar dalam edukasi tentang bahaya COVID-19 ini diharapkan dapat memaksimalkan upaya sosialisasi dalam menekan penyebaran pandemi COVID-19. Tim Liputan Hasdar melaporkan. Pandemi COVID-19 menciptakan situasi sulit dalam berbagai sektor. Masyarakat kurang mampu bahkan berpotensi mengalami dampak yang berat selama pandemi COVID-19. Meluasnya penyebaran COVID-19 membuat masyarakat miskin menjadi salah satu kategori yang paling rentan terdampak virus COVID-19. Bagi kelompok masyarakat miskin yang hidup di perkotaan, desakan ekonomi dan tingginya tuntutan kebutuhan hidup menjadi alasan mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan harus tetap kuat bertahan meski pandemi belum berakhir. Warga Kelurahan Bunga Eja Beru, salah satu kelompok masyarakat miskin yang terdampak COVID-19 di Kota Makassar, mengalami keterdesakan kondisi ekonomi yang entah kapan akan usai. Mereka tak punya banyak pilihan di tengah wabah pandemi COVID saat ini. Keluar atau diam di rumah tidak akan mengubah keadaan. Mereka harus tetap berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama masa pandemi. Sebagian besar masyarakat Bunga Eja Beru, Kecamatan Talo, yang berpenghasilan rendah, mulai dari profesi pemulung dan tukang becak, kini hanya bergantung dari bantuan sosial pemerintah untuk menjamin hidup masyarakat miskin di tengah tekanan wabah. Kisah pilu yang dirasakan warga miskin di tengah pandemi COVID-19 membuat mereka hingga kini terus berusaha bertahan di tengah keterbatasan ekonomi dan akses kesehatan. Mereka hanya sebatas berharap semoga kondisi ini akan semakin membaik dan nasib rakyat kecil bisa diperhatikan pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Deslin melaporkan. Selama periode Juli, curah hujan kawasan Luwu Raya, Toraja, dan Enrekang masih berkisar 300 hingga 400 mm. Sementara bulan Agustus diperkirakan curah hujan akan menurun. Informasi selengkapnya akan kami berikan dalam segmen Info Publik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 merilis perakiraan cuaca Sabtu 18 Juli 2020 pada malam hari. Cuaca cenderung berawan sehingga berpotensi hujan ringan di wilayah Watampone, Sinjai, Bulukumba, Enrekang, Palopo, Masamba, Malili, dan hujan sedang di wilayah Belopa.
Sementara dini hari cenderung berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Sengkang, Watampone, Pinrang, dan hujan sedang di wilayah Sinjai. Suhu udara antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 70 hingga 95%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Kepala Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah 4 Hanapi Hamsa mengatakan peringatan dini esok hari hujan sedang hingga lebat dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di wilayah Pinrang, Parepare, Sidenreng, Malili, Takalar, Goa, Sinjai, Belopa, dan Kabupaten Endrekang. Untuk wilayah Luwu ya kita kumpulkan dalam sebuah yang kondisi yang relatif sama. Mulai dari sebelah timur Tanah Toraja, Luwu Utara hingga ke Luwu Timur. Untuk periode bulan Juli ini peluang terbentuknya hujan juga masih cukup besar ya. Nanti pada bulan Agustus mulai berkurang. Jadi kisaran terbentuknya hujan akumulasinya selama bulan Juli ini berkisar antara 300 hingga 400 mm dalam 1 bulan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dengan curah hujan yang tinggi hingga akhir bulan Juli, mengingat masih adanya potensi hujan yang akan terjadi di kawasan Luwu Raya. Maria Isma, Saripudin, TVRI Sulsel, mewartakan. TVRI Sulawesi Selatan mengapresiasi kerja keras dokter, tenaga kesehatan, relawan, dan juga aparat TNI Polri yang telah membantu mengurangi angka kasus COVID-19 di Sulawesi Selatan. Saya Yula Giarto, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Dan selanjutnya akan ada dialog Parekate bersama Ingrid Herman. Terima kasih, sampai jumpa.